all the things that I could add up to. I never knew just what a smile was worth, but your eyes say everything without a single word. 'Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can be. I never know what you see, but there's something in the way you look at me. If I could freeze a moment in my mind, it'll be the second that you touch your lips to mine. I'd like to stop the clock, make time stand still. 'Cause maybe this is just the way I always wanna feel. 'Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can be. I never know what you see, but there's something in the way you look at me. I don't know how or why, feel differently your eyes. All I know is it happens every time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati Bapak Imam Sudaryono dan Ibu Nina Nuraini SPD serta keluarga besarnya. Yang kami hormati Bapak Yusuf dan Ibu Farihan serta keluarga besar. Yang kami hormati Ustadz Damiri, Ustadz Sarif Hidayat, Ustadz Ahmad Fajri, para sesepuh, para tokoh masyarakat, sanak saudara, ya hadirin hadirat rahimakumullah. Satu ketika di WA sama Pak Imam dikasih tahu bahwa beliau akan menikahkan anaknya. Ya sebagaimana layaknya teman mengundang teman, ya siap insya Allah hadir. Ya pikiran saya datangnya jam 11 Pak ya, atau
persepsi itu karena kebetulan karena dulu ada orang-orang Arab jahiliyah beranggapan nikah di bulan Syawal itu nggak baik. Nah, yang seperti itu ditentang dan dibatalkan oleh Rasulullah. Salah satunya dengan cara beliau menikah dengan istri beliau Aisyah di bulan Syawal. Karena itu banyak di antara kaum muslimin yang di bulan Syawal itu mengadakan akad nikah, yang ngambil keberkahan mengikuti Rasulullah SAW. Carilah kira-kira nanti yang jadi serep lah, bahan serep lah gitu kira-kira saya ini. Suruh nyarepin, jadi suruh. Nah ini paling nggak enak ini. Kita datang, orangnya datang, kita pas apa tiba-tiba datang ya. Tapi ya karena temennya insya Allah. Akhirnya kemarin dapat pastian bahwa beliau memang nggak bisa datang karena ke Jogja Pak ya, ke Jogja. Jadi ceritanya begitu Pak. Tadinya itu saya seperti yang lain-lainnya undangan biasa. Tadi khutbatul hajat ya. Itu pertama pesan saya utamanya kepada kedua mempelai adalah agar bertakwa pada Allah. Semuanya ayat yang saya baca 3 ayat tadi itu adalah berbicara tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa itu adalah sebagai bekal dalam segala hal. Bekal dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Pokoknya bekal dalam semua perjalanan, apalagi rumah tangga yang memang ini akan dijalani sepanjang hidup ya. Maka butuh bekal, dan bekal yang paling utama itu adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kenapa juga dalam ayat tadi dipesankan takwa, dan ini sering kita dengar juga dalam khutbah-khutbah Jumat, karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah ini sampai penghulunya datang Pak ya. Nah ini itu biasanya khutbah nikah itu 5 menit, 10 menit bahasa Arab. Saya siapkan juga. Ternyata saya lihat khutbahnya atau penghulunya belum datang. Nah ini beban juga bagi saya. Jadi ini pesan pertama yaitu takwa, baik untuk kedua mempelai yaitu Mas Muzamil dan Mbak Latifah, ataupun mempelai-mempelai yang lainnya yang sudah senior ya. Ini tetap membutuhkan ya bekal yang namanya takwa. Faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Nikah itu adalah bagian daripada sunnah. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku atau membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku ya. Jadi dikeluarkan dari status golongan umat Rasulullah bagi yang membenci sunnah Rasulullah SAW, dan salah satunya adalah nikah. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena nikah itu ibadah, maka kaifiatnya, tata cara pelaksanaannya itu diatur oleh agama secara detail, secara rinci ya. Secara rinci ya. Nikah itu mesti manusia dengan manusia Ustaz ya. Nggak boleh ada nikah manusia dengan hewan. Nggak boleh. Ada kadang-kadang di pengajian ditanya, Pak, boleh nggak nikah dengan jin dan seterusnya. Jadi macam-macam pertanyaan. Nah ini laki-laki ya semua, para suami laki-laki. Jadi harus dipastikan bahwa ya nikah itu laki dan perempuan ya. Maka nanti penghulu akan meriksa data-data kependudukannya, memastikan bahwa itu betul-betul ya antara laki-laki dan perempuan. Bahkan bukan sekedar Mas Muzamil nikah dengan perempuan, karena nggak semua perempuan boleh dinikahi oleh Mas Muzamil ya. Ada perempuan-perempuan yang terlarang untuk dinikahi. Makanya kalau dalam kajian fikih itu ada namanya al-muharramat minan nisa. Wah, ada juga yang haram dinikahi itu bersifat sementara. Bersifat sementara. Ini sengaja saya ulur-ulur ini sambil saya tengok-tengok di depan ini. Kalau nanti udah datang saya udah kudahi ya.
Jadi ada yang sifatnya sementara. Siapa? Istrinya teman, ya, istrinya tetangga, gitu ya, ipar dan seterusnya, itu haram tapi sifatnya sementara. Makanya karena sifatnya sementara mereka bukan mahram. Jadi saudara ipar itu bukan mahram, Bu, Pak, ya. Jadi nggak boleh boncengan berduaan, itu bahaya, ya, bahaya. Jadi pernikahan itu haruslah manusia dengan manusia, ya, laki dengan perempuan. Itu pun juga harus dipastikan bahwa orang-orang yang kita nikah itu atau orang yang kita nikah itu adalah memang yang diizinkan oleh agama untuk dinikahi. Pak, gimana kalau nggak tahu? Udah terlanjur nikah ternyata karena satu dan hal ini sebenarnya masih ada hubungan darah yang nggak boleh dinikahi. Taruhlah ponakan, taruhlah saudara kepisah oleh bencana, ternyata di kemudian hari ya udah nikah berapa tahun udah punya anak, ternyata ini diketahui ini saudara kandung, ya harus cerai saat itu. Pernikahan sebelumnya ya namanya nggak tahu ya nggak apa-apa, tapi begitu ketahuan harus sudah pisah, ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti juga ada wali. Ini nanti walinya Pak Imam sendiri, ya. Ya. Oh, yang perempuan wali. Wali, ya. Kalau laki-laki nggak perlu wali, Pak, ya. Ya, nyaksikan itu, tapi walinya ini Pak Imam sendiri, ya. Ya harus wali, harus ada wali. Perempuan itu nggak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dan ini sebenarnya juga cara Islam untuk menjaga kemuliaan perempuan. Meskipun yang pengen nikah itu perempuan, dia nggak kemudian cuman semangatnya saya nikahkan diri saya kepada saudaranya, tetap seakan-akan yang menghendaki itu orang tua. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk kemuliaan agama. Jadi ada wali, ada dua saksi, ya, minimal. Kita semua hakikatnya adalah saksi. Begitu pula nikah yang baik, yang aman itu ya nikah ya dengan secara resmi, ya, dicatat di catatan yang diakui oleh negara. Jadi secara agama ya sah, secara negara juga sah. Saya tidak merekomendasikan nikah siri, ya Bu, ya, meskipun nanti secara agama ini, tapi itu banyak menimbulkan apa? Menimbulkan persoalan-persoalan atau kelahiran dan seterusnya. Maka pernikahan yang dilangsungkan oleh putra-putri Pak Imam dan Pak Yusuf, ya, ini dengan cara secara agama, secara negara ini sudah pilihan terbaik, dan itulah yang sangat kita anjurkan. Dan mesti ada ijab kabul, karena di antara hal yang membedakan antara zina dan pernikahan itu di ijab kabul ini. Ya, aktivitas zina sama orang yang sudah nikah itu sama nggak, Pak? Aktivitas biologisnya itu sama kan, ya? Nah, yang membedakan itulah di sana ada ijab kabul, ada ijab yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan, nanti kabul dari pihak laki-laki. Nah, inilah karena nikah itu adalah ibadah, cara pelaksanaannya secara detail itu diatur oleh agama agar pernikahan ini menjadi sesuatu yang mulia, terhormat. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lama ininya? Sudah kita ya lihat bersama-sama, meskipun itu nanti hanya terdiri dari beberapa kalimat singkat, ya, saya nikahkan saudara bla 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 bla, terus diterima, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut di atas, tunai dan seterusnya, ya. Meskipun hanya itu, tapi pengaruhnya ini cukup luar biasa, sangat kuat dan mengikat. Saya baca di dalam kitab fikih sunnahnya Said Sabiq, ya, bahwa pengaruh nikah ini pertama hilal usrah az-zawjiyah, ya, bahkan bukan saja berduaan, pergi kemana-mana, bahkan melakukan hubungan suami istri yang tadinya itu disebut zina, begitu sudah dalam pernikahan, bahkan ini bagian daripada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hilal usrah az-zawjiyah. Yang kedua, dengan akad nanti yang akan kita saksikan, maka pengaruhnya adalah subutut tawarus bainahuma. Jadi bukan hanya terikat hubungan suami istri,
Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya diundang sini untuk ceramah, jadi dengerin Bu ya, biar ini ilmu soalnya ya. Jadi bukan hanya halalnya hubungan suami istri, tapi juga subutut tawarus bainahuma. Suami istri itu terikat hubungan saling mewarisi. Tadinya nggak siapa-siapa, tapi begitu akad menjadi suami kita, istri kita. Tapi bukan sekedar itu. Ya, namanya orang kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ketika dia meninggal, siapa ahli waris kita? Salah satunya adalah pasangan hidup kita. Kalau suami yang meninggal, salah satu ahli warisnya adalah istri. Bukan satu-satunya ya. Nah, begitu pula sebaliknya. Kemudian apalagi? Subutun nasab. Dengan akad nikah yang dilakukan dengan standar syar'i, maka kalau nanti lahir dari pernikahan itu anak dan keturunan, maka nasabnya diakui oleh agama. Ya, dengan anak yang lahir dari pernikahan itu, kemudian anak itu kalau laki-laki ya bin Muzammil, kalau perempuan binti Muzammil, kan gitu. Secara agamanya sah, secara negara juga sah. Bagaimana kalau ada kelahiran yang dilakukan di luar pernikahan, yang terjadi di luar pernikahan, ini secara kenasaban bermasalah. Ya, umumnya ulama tidak mengakui itu. Ya, baik nanti secara agama maupun secara negara itu. Ya, saya pernah mau tanya sama penghulu, Pak, kalau ada anak zina, anak lahir dari perzinahan, nanti menurut pengadilan itu boleh nggak Bapak biologisnya jadi wanita? Nggak bisa, nggak bisa. Memang itu pendapat umumnya para ulama, walaupun ada juga yang berpendapat sebaliknya ya. Tapi ini pendapat minoritas. Ya, karena yang salah kan bapak ibunya, anak nggak ikut salah kok ikut nanggung dosa kan gitu ya. Tetapi apapun itu, kalau lahir dari pernikahan yang sah secara agama, secara negara, nggak ada masalah, diakui. Tapi kalau lahir dari pernikahan yang tidak sah dari hasil perzinahan, maka ini bermasalah, ya, menjadi bermasalah baik nanti walinya, hubungan pewarisan dan seterusnya. Nah, jadi dengan pernikahan itu maka subutun nasab. Kemudian apalagi? Hurmatul musoharoh. Hurmatul musoharoh. Haramnya musoharoh. Ya, tentu ini harus dibahas dalam pembahasan panjang ya, tapi contohnya begini. Ketika si A nikah dengan si B, si A ini laki-laki, B perempuan. B ini kan punya ibu, ya, punya ibu. Yang bisa jadi ibunya juga masih muda ya. Nah, dengan si A nikah dengan si B, maka konsekuensinya si A ini tidak lagi boleh nikah dengan ibunya si B. Ini namanya hurmatul musoharoh ya, musoharoh ya. Nah, itu otomatis, hanya dengan akad saja otomatis ya. Nah, itu panjang dengan tulisan, tapi intinya bahwa di antara konsekuensi pernikahan itu adalah hurmatul musoharoh. Kemudian yang berikutnya kata Said Sabiq adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. Dengan akad itu keduanya terikat hubungan timbal balik, yaitu mu'asyarah bil ma'ruf. Kewajiban untuk bersikap berlaku dengan pasangannya itu secara baik. Mu'asyarah bil ma'ruf. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dalam setiap peristiwa termasuk peristiwa pernikahan itu tentu ada hikmahnya ya, karena nggak mungkin Allah menetapkan satu ketetapan kecuali di situ ada hikmahnya, ada faedahnya. Saya baca di dalam salah satu kitab tentang masalah pernikahan, maka hikmah pernikahan itu diantaranya adalah pertama, melaksanakan perintah Allah. Jadi ini seperti tadi dia sampaikan di awal bahwa nikah itu adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena perintah Allah ya. Di antaranya ayat fankihu ma tobalakum dan nisa tadi. Atau wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah. Juga yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Nabi di samping merintahkan, Nabi juga mencontohkan. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, ada 3 orang datang ke rumah Rasulullah.
Ya, ingin tahu kayak apa sih kalau Rasulullah itu di rumah. Karena kalau di pasar, di tengah masyarakat, di masjid, mereka semua udah tahu. Mereka pengen tahu kalau di rumah itu seperti apa. Maka caranya bagaimana? Tanya kepada istri beliau. Singkat cerita, 3 orang ini merasa bahwa mereka itu sangat jauh dibandingkan Rasulullah SAW. Maka yang pertama mengatakan, saya kalau malam akan melek terus. Saya nggak akan tidur, saya akan sholat sunnah sepanjang malam. Yang satu mengatakan, saya akan puasa. Tidak ada hari tanpa puasa. Puasa sunnah. Kalau Ramadan jelas ya Pak ya, ini puasa sunnah. Yang satu mengatakan, saya tidak akan kawin, saya tidak akan nikah. Tidak lama kemudian Rasulullah datang. Kemudian Rasulullah mengatakan, andakah yang tadi mengatakan ini dan itu? Ya, mereka mengakui betul. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah, saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi kalau malam saya ya kadang sholat, sebagainya ya tidur. Jadi bukan berarti orang yang sangat soleh, sangat takwa terus malam itu nggak pernah tidur. Nabi itu contoh orang yang paling bertakwa. Tapi malam ya sebagiannya untuk istirahat, sebagiannya untuk ibadah. Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Tapi siang hari saya ada kalanya puasa, ada kalanya tidak. Jadi jangan puasa terus. Ya puasa paling top, paling jos, paling afdol itu puasa Daud. Mentok-mentoknya itu selang-seling. Nggak boleh puasa tiap hari, itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Nabi aja melarang. Ya walaupun Nabi dalam beberapa hal itu puasa wisol ya, tapi itu kekhususan bagi Nabi. Kemudian kata Rasulullah, saya ini orang paling bertakwa, paling baik di antara kalian. Tapi saya juga nikah dengan wanita. Ya, jadi nikah itu adalah ibadah karena dia selain perintah Allah adalah sunnah Rasulullah SAW. Bahkan sunnatul mursalin, sunnahnya para rasul. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, dengan nikah itu kita akan terbantu untuk apa? Ghadul basar. Ya Mas Muzamil ya, tadinya belum nikah mungkin masih ya ngelirik-ngelirik sana sini gitu ya, masih cari yang mana. Begitu nikah dengan Mbak Latifah ya sudah ghadul basar. Sudah. Ini membantu ghadul basar. Jadi menundukkan pandangan bukan berarti merem ya. Ya artinya ya kita sudah punya pasangan yang halal ya. Yang lainnya yang nggak halal ini kita hindarkan dari sorotan fokus kita. Ya bahwa melihat yang melihat secara umum saja. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara hikmah nikah itu adalah membantu kita menjaga kehormatan. Ya, kehormatan kita itu harus dijaga. Agama ini diturunkan itu punya 5 tujuan. Salah satunya adalah ya menjaga kehormatan manusia. Maka ada syariat nikah. Ya. Ada syariat nikah itu dalam rangka menjaga kehormatan selain menjaga nasab. Sebab kalau nggak ada syariat pernikahan, maka nasab ini akan kacau balau. Tidak jelas ini anak siapa dan seterusnya. Begitu pula dengan nikah itu kita akan terhindar dari ya zina. Zina yang paling besar ya zina kemaluan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan nikah maka kita diberikan cara mulia, cara terhormat untuk memiliki keturunan, memperbanyak keturunan. Ya, ketika Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada para sahabat dalam bab nikah, Nabi mengatakan tazawwadul wadudal walud. Nikahlah dengan wanita yang punya cinta kasih kepadamu, termasuk yang kira-kira kalau dinikahi nanti bisa memberikan keturunan. Ya, jadi ya dari mana kita tahu belum nikah? Ya dari ibunya, dari saudara-saudaranya. Kalau ibunya, saudara-saudaranya punya anak, insya Allah yang bersangkutan juga demikian. Oleh karena itu, di antara hikmah pernikahan itu adalah memperoleh bahkan memperbanyak keturunan. Mas Muzamil nanti punya anak berapa rencananya?
Tergantung kasih. Hah? Tergantung kasih aja. Tergantung Allah kasih ya, iya semuanya tergantung Allah. Tapi Rasulullah merintahkan untuk memperbanyak, dan memperbanyak ini banyak hikmahnya, ya banyak hikmahnya. Dengan banyak, ya anak tentu tetap dengan perencanaan, dengan rasa tanggung jawab ya. Ya hikmahnya banyak. Umat Islam yang punya anak itu kita di Indonesia, di Jakarta ini mayoritas ya. Kalau kita minoritas ini bahaya. Maka ya saya nasihatkan untuk masalah ini. Pak Imam punya anak berapa Pak Imam? Hah? 2. Ya Pak Sarif? 1 ya. Saya alhamdulillah punya anak 5. Ustaz berapa Ustaz? 2 ya. Saya punya anak 5 ya. Adik saya punya anak 9. Padahal adik saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, intinya tentu kita niat ya melaksanakan apa yang dilakukan, yang dicontohkan, diperintahkan Rasulullah. Tapi ya tentu seperti tadi dikatakan Mas Muzamil, ya tergantung, terserah Allah kasih ya itu karunia. Bapak Ibu sekalian, dan dengan nikah itu maka kita dapat pahala sodakoh, ya memberi nafkah kepada keluarga itu sodakoh, termasuk hubungan suami istri itu ya itu di samping kebutuhan biologis kita, ini juga salah satu bentuk sodakoh, punya nilai sodakoh. Bapak Ibu sekalian, dan dengan kita memiliki keturunan maka kita berkesempatan mendapatkan apa? Waladun soleh ya. Dengan nikah itu kita berkesempatan mendapatkan apa? Waladun soleh. Dan ini bukan hanya bermanfaat saat kita masih hidup, tapi juga saat kita sudah tiada. Ini nggak enaknya kalau ceramah sebelum penghulu datang ini ya. Jadi disuruh sampai datang ini repot ini. Bagi ibu-ibu tolong diperhatikan. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa shanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila ada seorang istri yang dia komitmen sholat 5 waktu ya, putrinya selama ini sholat 5 waktu Pak ya. Nah ini sudah dididik sholat 5 waktu, jangan sampai nanti jadi istrinya Mas Muzamil nggak sholat ya, harus dipastikan sholat ya. Istri-istri yang di sini semua harus sholat. Wasomat syahroha, kalau Ramadan puasa ya, ibu-ibu di sini semua puasa Bu ya. Nah puasa. Wasonat farjaha, istri tersebut menjaga kemaluannya, tidak zina, tidak selingkuh, ya tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ya wa ta'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Apa yang akan diperoleh kalau ada seorang istri yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat sama suaminya? Kata Rasulullah, nanti di akhirat akan dikatakan padanya, masuklah ibu, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Ibu-ibu sekalian tahu nggak pintu surga itu pintunya ada berapa Bu? 5. Berapa Bu? 8 ya, ada 8. Jadi ada 8 suruh milih. Kita laki-laki belum tahu nih masuk melalui pintu mana. Istri yang solehah itu begitu mudahnya bisa masuk surga, bahkan suruh milih dengan cara tadi ya Bu ya. Sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan, kalau nggak ada uzur tetap puasa. Kemudian apa lagi? Menjaga kehormatan dan mentaati suaminya. Maka itulah cara mudah bagi istri masuk surga melalui pintu mana saja. Dan tentu ini menjadi penyemangat buat kita semuanya. Baik, terakhir pesan saya untuk Mas Muzamil dan Mbak Latifah, termasuk kepada semua istri dan suami di sini, bahwa meskipun kita ini sudah berumah tangga, punya istri, punya suami, punya tanggung jawab, tapi bagaimanapun kita ini adalah anak dari orang tua kita. Gak ada di antara kita yang meletek dari batu. Kita semua lahir dari ya rahim orang tua kita. Maka meskipun kita sudah punya suami, punya istri, tetap punya kewajiban untuk birrul walidain, baik secara materi maupun non materi ya. Baik orang tua kita masih hidup ataupun ketika orang tua kita sudah
meninggal dunia, itu tetap punya kewajiban di luar. Terakhir Mas Muzamil, bahwa meskipun nanti sampean sudah nikah, sudah punya tanggung jawab istri dan anak-anak, luangkan waktu untuk tholabul ilm, untuk belajar, untuk hadir di majelis taklim, karena dari situlah kita pertama melaksanakan kewajiban untuk ilmu, yang kedua kita akan tahu cara menjalani kehidupan ini, termasuk cara memperoleh ya sakinah mawaddah warahmah, yang membangun rumah tangga, membina rumah tangga itu tidak bisa ngawur, nggak bisa sakar PDW, yang mesti sesuai dengan bimbingan dari agama ya, dan itu ya bisa didapatkan melalui tholabul ilm. Sudah datang? Aduh, ini saya udah ngos-ngosan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, dan jangan lupa selain tholabul ilm, nanti Mas Muzamil ya, jadi tetap hadir di majelis taklim. Biasanya taklim lah. Nah, nanti setelah nikah tetap juga hadir di majelis taklim. Ya, istrinya juga dikasih kesempatan untuk hadir di majelis taklim. Ya, sehingga nanti sama-sama tahu apa yang menjadi kewajiban masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir sekali, bahwa suami istri itu harus membangun kerjasama, ya, ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, saya kira sampai di sini saja. Saya sudah ngos-ngosan ya, karena memang belakang ini napas saya memang agak ada masalah ya, ada masalah. Ada terakhir pemeriksaan itu ada penurunan fungsi jantung, jadi agak ngos-ngosan ya. Jadi di samping sudah lama ya, ini sudah lebih dari setengah jam Ustaz ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Ini hadir di tengah kita Ustaz Ismail ya, anggota dewan kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Fadhol Ustaz. Mungkin beliau nanti juga akan memberikan tambahan sambil menunggu penghulu kita. Saya cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama yang kami hormati keluarga besar Bapak Sudaryono dan Ibu Nina Nuraini Asti, keluarga besar calon mempelai wanita. Kemudian kami hormati pula keluarga besar Bapak Yusuf dan Ibu Parihan, keluarga besar calon mempelai pria. Kemudian kami hormati dan memuliakan para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para ustadz-ustadzah. Kami hormati pula para sesepuh, bini sepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat. Kemudian Bapak Khotib dan Bapak Soeharno selaku kedua saksi tercatat yang juga kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat sekalian, wabil khusus kedua calon pengantin kita, Saudara Muzamil Aziz dan Saudari Latifah Salsabila yang berbahagia. Ada pelaksanaan pernikahan Saudara Muzamil Aziz bin Bapak Yusuf dan Saudari Latifah Salsabila binti Bapak Sudaryono. Sholawat dan iring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali prosesi akad nikah Saudara Muzamil Aziz dan Latifah Salsabila ini dengan bersama-sama kita membacakan ummul kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah Suratul Fatihah yang sama-sama kita baca, kita berdoa kehadirat Allah. Prosesi akad nikah ini
dan insya Allah nanti resepsi pernikahan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Rumah tangga kedua calon mempelai, Saudara Muzamil dan Latifah, nanti kita doakan insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rukun, damai, bahagia, sejahtera, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti Allah anugerahi keturunan yang soleh dan soleha. Amin, amin, Allah, amin. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin soleha. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kedua calon mempelai, kembali kita lanjutkan rangkaian acara akad nikah ini. Berikutnya kita akan segera memulai pelaksanaan ijab dan kabul pernikahan Saudara Muzamil Aziz dan Saudari Latifah Salsabila sebagai rukun nikah yang terakhir. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada saat ini dari 5 rukun pernikahan, 4 rukun pernikahan, 4 kedua orang saksi, rukun nikah yang terakhir, ijab dan kabul, insya Allah akan segera kita laksanakan. Dan seluruh persyaratan administratif yang sudah ditentukan oleh undang-undang semuanya sudah lengkap terpenuhi, sehingga pelaksanaan ijab kabul pernikahan ini insya Allah bisa kita laksanakan. Sebelum pelaksanaan ijab kabul ini kita mulai, mari kita bersama-sama membaca istighfar dan 2 kalimat syahadat. Ya, ikutin semua ya, bareng ya. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Pak, halaman tanda tangan dengan sekalian. Kita mulai ijab kabul pernikahan ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Muzamil Aziz bin Yusuf, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, Latifah Salsabila, kepada engkau dengan mas kawin uang Rp500.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Latifah Salsabila binti Saudara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Bijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ajib bainahuma kama allafta baina saudara Muzamil Aziz wa saudari Latifah Salsabila wa kama allafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Irkabu biha Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbika ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kedua pasangan muda ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan jadikanlah mereka ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, anugerahilah kedua pasangan muda ini dengan keturunan yang soleh dan soleha, bertakwa kepadamu, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat bangsa dan agama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah akad nikah Sesudah akad nikah, saya Muzamil Aziz Muzamil Aziz bin Bapak Yusuf bin Bapak Yusuf berjanji dengan sesungguh hati hati bahwa saya bahwa saya akan menepati akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya Latifah Salsabila binti Bapak Sudaryono dengan baik menurut ajaran agama Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sifat taklik sebagaimana yang terdapat dalam buku nikah saya. Jakarta 11 April 2026. Suami Muzamil Aziz. Ya, baik Mbak Latifah. Every time. 'Cause there's something the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing key. You make me believe that there's nothing in this world I can be. I never know what you see. Oh, 'cause there's something the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can be. I never know what you see. Oh, I never know what you see. But there's something in the way. Sedalam samudra tak aku selami, setinggi langit di angkasa telah ku arungi. Sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati, cinta sejati. Sudah segala penantian panjangku setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku, karena kaulah cinta terakhirku. Berjuta kejora terangi gelap malamku, tetap tak seindah cahaya mata hatimu.
Terima kasih atas semua yang kau lakukan, semua mau yang diberikan kepadamu. Saat ini aku bersyukur bahwa sebenarnya dapat tidak atas segala pengorbanan aku yang sangat mulia. Doakan agar aku dapat mengarungi terakhir kamu dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Ini adalah pertama kali bersama kekuatanmu. Atas hingga tidak ada dari bagian keluarga kami sekali malam berjujur dan bersama. Karena kami berikan pada saja ibu dengan dari keluarga. Ajari aku dengan istiadatmu dan ajarlah aku yang bisa beradaptasi dalam keluarga besar semuanya. Ayah, terima kasih telah merawat kami hingga hari ini. Baik untukku. Ayah, aku mohon maaf kepada semua perbuatan ayah dan belum bisa menjadi putri dan putra yang terbaik dan unggul. Masa kakaknya boleh keluar dengan berdua. Boleh kasih wajiban kepada orang matunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para tamu undangan dipersilakan untuk menikmati undangan yang telah disediakan. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect.
than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, or barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure
up. I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut dengan sukacita kedua pasangan pengantin kita pada siang hari ini, Ananda Latifah Salsabila dan Muzamil Aziz, yang akan menuju pelaminan dan diiringi dengan kedua orang tua dan juga saudara-saudara tercinta. Untuk itu, kami mohon dengan kesediaan Bapak, Ibu, dan juga para tamu undangan untuk berdiri di sisi kiri tengah jalan dan silakan keluarkan handphone Bapak dan juga Ibu untuk mengabadikan momen pada siang hari ini. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of my best done so far, so bring on the better ones. And till death do us part, there's no doubt in my mind, it's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. The first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do.
make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry a daughter. Sampai juga di saat yang mendebarkan, mengucapkan akad suci ini. Aku dan kamu memastikan cinta yang tak akan lagi terpisahkan. Demi Tuhan aku berjanji padamu akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku. Demi ayah ibumu yang telah menitipkan kamu, aku kan menjadi pasangan hidupmu satu dan selamanya. Tak ingin lepas dari genggamnya sejak melangkah ke pelaminan. Aku dan kamu mengikatkan hati bersama dalam suka dan duka. Demi Tuhan aku berjanji padamu akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku. Demi ayah ibumu yang telah percaya padaku, aku akan menjadi pasangan hidupmu satu dan selamanya. Bahagia melihat bina matanya, indah bagai pelangi di jiwaku. Yang telah menitipkan kamu, aku kan menjadi pasangan hidupmu satu dan selamanya. Demi Tuhan aku berjanji padamu, akan selalu setia menjaga setiap langkahku. Satu dan selamanya. Demi cinta ini aku akan bersumpah, takkan pernah hatiku terbagi pada cinta selain kamu. Engkau satunya cintaku.
Tergetar aku tepat di hadapanmu, debar jantungku berdetak saat ku genggam tanganmu. Beruntung aku kini dapatkan cintamu yang tercantik di hatiku sejak awal ku bertemu. Janji padaku, jangan kau lukai hati seperti kisah yang lalu. Kau bukan cinta pertamaku, namun aku berharap mulai hari ini, saat ini, engkau cintanya aku.